Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Kemarin kita sudah belajar zakat ternak. Zakat ternak yaitu unta, sapi, dan kambing. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas zakat hasil bumi atau zakat pertanian. Jadi hasil bumi yang wajib dizakati itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah biji-bijian, berupa biji-bijian. Contohnya adalah gandum, kemudian beras, jagung. Itu kalau kita nanam tanaman-tanaman itu, kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah berupa buah-buahan yang mungkin untuk disimpan dalam waktu yang panjang. Ya. Kita bisa nyimpan buah-buahan itu dalam waktu panjang tapi nggak rusak. Tuh. Contohnya apa? Contohnya adalah kurma. Kurma itu kalau kita keringkan bisa kita simpan dalam waktu yang panjang. Kemudian kismis. Kalau kismis itu terbuat dari anggur ya. Kalau anggur kita keringkan dan sudah menjadi kismis, maka kita bisa menyimpannya dalam waktu yang panjang dan tidak rusak. Itu. Kemudian ada kacang laus dan fustuk. Ini saya nggak tahu nih. Ini mungkin nama kacang di Arab. Bukan merek ya, ini jenis kacang di Arab. Kemudian apa saja syarat wajibnya zakat pada hasil bumi? Apa saja syaratnya? Kalau kita memenuhi syarat-syarat ini, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat hasil bumi atau zakat pertanian. Yang pertama adalah termasuk hasil bumi yang bisa disimpan untuk jangka panjang. Adapun yang tidak bisa disimpan dalam jangka panjang seperti buah-buahan, maka tidak ada zakatnya. Ya. Jadi kalau kita menanam tanaman yang kira-kira hasilnya itu bisa kita simpan dalam jangka panjang, meskipun setelah panen langsung kita jual, tapi kalau hasilnya itu bisa disimpan dalam jangka panjang dan tidak rusak, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, biji-bijian yang telah mengeras dan kuat dan telah masak untuk jenis buah. Jadi biji-bijiannya ini misalkan beras ya, misalkan padi. Nah, padi ini sudah benar-benar telah mengeras dan kuat. Bukan masih padi atau padi yang masih muda yang buahnya itu masih di dalamnya kayak cair atau lembek gitu. Ini yang sudah benar-benar mengeras dan kuat. Kemudian telah masak untuk jenis buah. Misalkan anggur atau kurma itu telah benar-benar masak. Seperti itu. Bukan masih anggur yang muda yang masih keras itu. Bukan yang seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga mencapai nisab. Dan kadarnya adalah 300 sok nabawi. Nah, 300 sok nabawi itu kira-kira setara dengan 612 kilo. Ya. Jadi kalau sudah terpenuhi 3 syarat ini, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakat hasil bumi atau zakat pertanian ini. Nah, sekarang berapa besarnya zakat pertanian ini? Berapa yang harus kita keluarkan? Nah, kadar yang wajib dikeluarkan pada biji-bijian dan buah-buahan. Nah, kadar yang wajib dikeluarkan pada biji-bijian dan buah-buahan berbeda-beda sesuai dengan cara pengairannya. Ya.
Nah, cara pengairannya tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama, diairi tanpa ada beban biaya. Jadi, misalkan kita punya lahan ditanami jagung. Nah, kita mengairinya dengan menunggu hujan. Misalkan waktu itu pas musim hujan, kita mengairinya nunggu hujan. Atau melalui saluran yang mungkin tinggal buka nutup salurannya aja. Kita buka salurannya, masuk ke lahan kita. Setelah tanamannya terairi, kita tutup salurannya. Atau seperti itu. Maka kalau cara pengairannya seperti itu, kita tidak butuh modal atau tidak terlalu butuh tenaga untuk mengairinya. Maka kita harus mengeluarkan zakatnya sebanyak 10% dari hasil panennya. Kalau hasil panennya misalkan 1000 kilo, nah sekarang 1000 kilo masuk nisab gak? Sekarang 1000 kilo ternyata sudah masuk nisab. Nah, nisabnya kan kira-kira 612 kilo. Nah, sekarang 1000 kilo atau 1 ton itu sudah masuk nisab. Nah, misalkan kita nanam jagung dan kita mengairinya tanpa ada beban biaya atau tanpa ada tenaga yang banyak. Kita cuma tinggal nunggu hujan atau buka tutup saluran aja. Nah, hasil jagung kita 1000 kilo. Maka berapa zakat yang harus kita keluarkan? Zakatnya adalah 10%. Berapa 10% dari 1000 kilo itu? Kalian sudah belajar kan yang persenan-persenan gini? Insya Allah sudah belajar di matematika. Jadi 10% dari 1000 kilo adalah sebanyak 100 kilo. Sebanyak 100 kilo. Yang kedua, kalau diairi dengan biaya, misalkan kita harus nyewa orang atau kita harus nyewa mesin. Terus mesinnya ditaruh di pinggir sungai, terus kita sedot, kita alirkan dengan pipa-pipa sampai ke lahan kita. Maka kalau cara pengairannya seperti itu, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Sebanyak 5%. Misalkan kita nanam jagung hasilnya 1000 kilo. Kita mengairinya dengan mesin, dengan biaya. Maka kita harus mengeluarkan sebanyak 5% zakatnya. Sekarang 5% dari 1000 kilo. Berapa kira-kira? Cara ngitungnya adalah 5/100. 5/100 dikali 1000. Jadinya hasilnya adalah 50 kilo. Ya mungkin saya cukupkan pelajaran kali ini sampai sini. Kalau ada pertanyaan langsung tanya saja ke Ustadz. Kalau ada yang bingung. Ya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.